NIM J1A11889 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan meresume jurnal yang berjudul Bioavailabilitas atau Keferol Minuman Emulsi Minyak Sawit dalam Plasma Darah dan Hati Tikus atau Rattus norvegicus yang ditulis oleh Winda Kristina Harlen, Tian Muktadi, dan Nurheni Sri Palupi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi biologis komponen pangan atau sering disebut EKBP dengan dosen pengampu Pak Mursid SGZ MSI. Tujuan penelitian ini adalah 1. Menganalisis komposisi kimia MEMS melalui uji proximas dan kadar atau keferolnya. Dan yang kedua, mengevaluasi bagaimana bioavailabilitas atau keferol secara in vivo. Evaluasi bioavailabilitas dengan memperhitungkan tocopherol accumulating factor atau TAF relatif, sedangkan komposisi kimia didapatkan melalui analisis proximat dan kromatografi dengan HPLC untuk mengetahui kadar atau keferol. Minyak sawit merupakan salah satu minyak nabati yang memiliki banyak keunggulan jika dilihat dari mutu gizinya. Minyak sawit juga mengandung komponen bioaktif seperti beta-karotin, tocotrienol, dan tocopherol. Keberadaan beta-karotin dalam minyak sawit sebagai salah satu karotenoid paling aktif telah banyak dikaji manfaatnya. Tocopherol dan tocotrienol adalah golongan vitamin E yang berasal dari tumbuhan. Salah satu jenis tocopherol aktif yang mampu diserap oleh tubuh manusia adalah A-tocopherol. Tocopherol merupakan bentuk vitamin E yang paling sering berada dalam sistem sirkulasi. Vitamin E dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dapat mencegah berbagai penyakit degeneratif. Sebagaimana jenis vitamin E yang lain, tocopherol juga mengalami penyerapan di usus halus dalam wujud misel berupa campuran asam empedu dan hasil sekresi pankreas. Bioavailabilitas atau keferol dipengaruhi salah satunya oleh keberadaan lemak. Hal ini dikarenakan vitamin tersebut larut lemak dan membutuhkan kilomikron sebagai media transportasi dalam tubuh. Minuman emulsi minyak sawit atau MEMS sebagai salah satu produk hasil pengolahan dari minyak sawit diharapkan dapat menjadi sumber vitamin E dalam bentuk tocopherol. MEMS adalah hasil emulsi minyak dalam air atau oil in water. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan MEMS yaitu crude palm oil atau CPO yang diperoleh dari PT Salim Infomas Pratama Jakarta. Bahan tambahan pangan yang digunakan adalah kalium sorbat, butil hidroksitulen atau BHT, pengemulsi twin 80, perisamelon, dan pemanis fruktosa. Pengujian bioavailabilitas menggunakan tikus Rattus norvegicus jantan galur Spargodaule. Bahan yang digunakan untuk pembuatan ramsum tikus adalah minuman emulsi minyak sawit atau MEMS, kasein, selulosa, minyak jagung, tepung maizena, vitamin mix, mineral mix, dan aquades. Perlakuan pada hewan percobaan. Sebanyak 36 ekor tikus digunakan dalam penelitian ini. Total masa pemeliharaan adalah 84 hari, terdiri dari 10 hari masa adaptasi, 60 hari masa deplesi, dan 14 hari masa replesi. Semua tikus ditempatkan dalam kandang individu. Ramsum diganti setiap hari dan ditimbang untuk mengetahui intake harian tikus. Perkembangan tikus dipantau melalui penimbangan berat badan setiap 3 hari sekali. Pada masa adaptasi, semua tikus mendapat ramsum yang sama, yaitu ramsum standar atau S. Terminasi dan pembedahan hewan percobaan. Pada akhir masa adaptasi, dilakukan terminasi dan pembedahan terhadap 6 ekor tikus. Sedangkan di masa deplesi dilakukan terminasi dan pembedahan 6 ekor tikus dari kelompok deplesi.
Terminasi dan pembedahan juga dilakukan di akhir masa replesi pada 24 ekor tikus yang tersisa. Tujuan terminasi adalah untuk mengetahui status tocopherol plasma dan tocopherol hati. Analisis bioavailabilitas tocopherol pada minuman emulsi minyak sawit. Bioavailabilitas tocopherol dihitung menggunakan Tocopherol Accumulation Factor atau TAF. Metode tersebut merupakan adaptasi dari metode yang digunakan untuk analisis bioavailabilitas B-karoten. Komposisi minuman emulsi minyak sawit. Kadar tocopherol olein yang digunakan untuk membuat MEMS sebesar 226,92 mg per kilo. Kondisi hewan percobaan selama pemeliharaan. Cara pemantauan kondisi hewan percobaan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan digunakan sebagai indikator tak langsung untuk melihat pengaruh pemberian jenis ransum terhadap perkembangan tikus. Tocopherol plasma dan hati. Pada akhir masa adaptasi, rata-rata kadar tocopherol plasma hewan coba yang determinasi sebesar 10,5 mg per mili. Sementara rata-rata kadar tocopherol hatinya sebesar 26,94 mg per g. Analisis statistik. Rancangan perlakuan yang dilakukan pada analisis bioavailabilitas tocopherol pada MEMS menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL karena merupakan percobaan satu faktor dengan pengaruh lingkungan yang dikendalikan. Bioavailabilitas tocopherol dipengaruhi oleh keberadaan lemak. Tocopherol membutuhkan kilomikron sebagai media transportasi dalam tubuh. Kilomikron tersebut membawa tocopherol masuk ke dalam sistem limfatik dalam bentuk droplet lemak. Minyak sawit kaya akan asam oleat yang merupakan asam lemak rantai panjang atau long chain fatty LCFA. Total tocopherol hati kelompok MEMS pada akhir masa replesi mencapai 58,16%, kelompok kontrol. Sementara total tocopherol hati kelompok KP sebesar 64,19%, kelompok kontrol. Hal ini berarti terjadi peningkatan tocopherol hati yang signifikan selama 14 hari masa replesi. MEMS memiliki kemampuan mengembalikan cadangan tocopherol hati mendekati tocopherol murni sehingga dapat memperbaiki status vitamin E. Salah satu yang mengindikasikan perbaikan status vitamin E adalah terjadi peningkatan berat badan. Keberadaan tocopherol pada MEMS lebih mudah diserap tubuh karena adanya peran minyak sawit sebagai carrier. Seperti bentuk vitamin E yang lain, tocopherol juga memiliki kelarutan tinggi dalam lemak. Lemak mempengaruhi penyerapan vitamin E melalui beberapa mekanisme. Pertama, lemak dapat memfasilitasi pelepasan vitamin E dari matriks pangan melalui pembentukan fase hidrofobik untuk melarutkan lemak. Kedua, lemak menstimulasi sekresi empedu dan pembentukan misel sehingga meningkatkan proporsi vitamin E dalam misel yang siap diabsorpsi. Ketiga, produk hasil disgesi lipid seperti asam lemak, monogliserida, dan fosfolipid merupakan komponen misel yang bila konsentrasinya makin tinggi, maka makin banyak pula misel yang dapat terbentuk dan dapat melarutkan vitamin E. Faktor-faktor itulah yang memungkinkan tocopherol pada minuman emulsi minyak sawit dapat memiliki bioavailabilitas yang baik. Oke, kesimpulan pada jurnal ini adalah kandungan tocopherol minuman emulsi minyak sawit atau MEMS sebesar 192,63 mg per kg. Alfa tocopherol pada MEMS mampu diserap, disimpan, dan digunakan dalam tubuh tikus yang sebelumnya mengalami defisiensi vitamin E lalu mendapat perlakuan replesi.
Bioavailabilitas relatif MEMS terhadap atokeferol murni sebesar 82,46%. Kontribusi MEMS dalam mengembalikan cadangan tokeferol HT sebesar 39,41% atau sebesar 88,54% atokeferol murni. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa MEMS memiliki bioavailabilitas atokeferol dan nilai gizi yang baik. Itulah hasil resume jurnal tentang pengujian bioavailabilitas lipid yang berjudul Bioavailabilitas atokeferol minuman emulsi minyak sawit dalam plasma darah dan hati tikus atau Ratus norvegicus. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.